Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas salah satu kisah perjodohan yang paling luar biasa yang pernah ada. Ini bukan sekedar cerita cinta biasa loh. Ini adalah kisah tentang takdir sebuah bangsa, tentang janji Tuhan yang digenapi. Yup, kita akan kupas tuntas kisah Ishak dan Ribka. Nah, itu dia kan pertanyaan kuncinya. Apakah semua ini cuma rentetan kebetulan yang wow, beruntung banget? Atau jangan-jangan kita ini lagi nonton sebuah rencana besar Tuhan yang terungkap di setiap adegannya. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng apa aja tanda-tandanya. Oke, kita mulai dari awal. Jadi, ada Abraham. Usianya udah tua banget. Tuhan kan udah janji kalau keturunannya bakal banyak banget lewat Ishak, anaknya. Tapi, ada satu masalah besar nih. Ishak udah 40 tahun, tapi belum juga menikah. Waktu udah mepet nih. Disinilah Abraham ambil langkah penting. Dia panggil hambanya yang paling dia percaya. Kemungkinan besar namanya Eliezer. Dan dia minta hamba itu bersumpah. Sumpahnya ini spesifik banget loh. Aturannya ketat. Kenapa ya? Kok nggak boleh perempuan Kanaan? Terus kenapa Ishak dilarang keras balik ke tanah leluhur Abraham? Nah, itu karena Abraham mau menjaga kemurnian garis keturunan perjanjian. Dia nggak mau Ishak dan keturunannya nanti malah ikut-ikutan menyembah berhala orang Kanaan. Dan yang paling penting, Ishak harus tetap tinggal di tanah perjanjian. Jadi kebayang dong beban si hamba ini, misinya berat banget, bawa hadiah mahal sebagai mahar, tapi modal utamanya cuma satu, iman kalau Tuhan sendiri yang bakal menuntun jalannya. Oke, setelah perjalanan yang pastinya jauh dan melelahkan, sampailah si hamba ini di kota Nahor, di Mesopotamia. Dia berhenti di sebuah sumur pas sore hari. Wah, ini langkah yang cerdas banget. Kenapa? Soalnya sumur di zaman itu tuh kayak pusat sosialnya gitu. Tempat para perempuan muda ngumpul buat ambil air. Nah, itu dia masalahnya. Dia bisa aja kan milih yang paling cantik atau yang kelihatannya dari keluarga kaya. Tapi dia nggak gitu. Malah, dia melakukan sesuatu yang sama sekali beda. Dia berdoa. Dia minta petunjuk langsung sama Tuhan lewat sebuah tes karakter yang super spesifik. Coba kita perhatikan doanya. Minta minum ke orang asing itu sih biasa ya, tanda keramahan standar lah. Tapi bagian keduanya itu loh, menawarkan diri buat kasih minum 10 untah. Wah, ini ujian yang sesungguhnya. Ini nunjukin hati yang mau melayani, kemurahan hati yang luar biasa, dan kemauan buat kerja keras. Bukan main-main. Dan yang bikin merinding itu timingnya. Di Alkitab ditulis, sebelum ia selesai berkata-kata, tiba-tiba Ribka muncul. Coba bayangin, ini artinya apa? Ini nunjukin kalau Tuhan itu nggak cuma dengerin, tapi dia udah bertindak, bahkan sebelum doanya selesai diucapin. Ini jelas bukan kebetulan. Dan kita lihat jawaban Ribka. Dia nggak cuma bilang iya boleh, tapi dia dengan antusias bilang, minumlah Tuan. Terus langsung nawarin kasih minum unta-untanya sampai semuanya puas minum. Ini respons yang jauh di atas ekspektasi. Karakternya itu langsung kelihatan banget. Dan jangan lupa ya, untanya ada 10. Itu bukan jumlah yang sedikit loh. Betul banget. Coba kita hitung. Kalau satu unta aja bisa minum lebih dari 100 liter, berarti kita ngomongin pekerjaan nimba air, ratusan, bahkan mungkin 1.000 liter lebih. Bolak-balik dari sumur. Ini tuh tindakan pelayanan yang tulus banget untuk orang yang sama sekali nggak dia kenal. Jelas ya, Ribka ini lulus tes karakter dengan nilai sempurna. Seolah-olah itu belum cukup, keajaiban kedua terjadi. Pas si hamba tanya soal keluarganya, ternyata Ribka ini cucunya Nahor, saudaranya Abraham sendiri. Jadi bukan cuma karakternya yang pas, garis keturunannya juga pas banget. Dua syarat dari sumpah Abraham terpenuhi dengan sempurna. Luar biasa. Terus gimana reaksi si hamba ngelihat semua ini? Dia nggak sombong, nggak menepuk dada, wah hebat banget rencanaku. Sama sekali nggak. Reaksi pertamanya adalah dia langsung berlutut dan sujud menyembah. Dia langsung kasih semua kemuliaan buat Tuhan karena dia tahu ini semua murni pekerjaan tangan Tuhan. Oke, cerita berlanjut ke rumah Ribka. Setelah dengar cerita yang luar biasa ini, kakaknya Ribka, si Laban, dan ayahnya, Betuel, langsung menyambut hamba itu. Mereka bisa lihat sendiri kalau orang ini datang membawa berkat Tuhan. Di sini kita lihat lagi deh, fokus si hamba ini. Dia bahkan gak mau makan sebelum misinya selesai. Senjata negosiasinya yang paling ampuh itu bukan emas dan perak yang dia bawa, tapi kesaksiannya, cerita tentang gimana Tuhan udah memimpin setiap langkahnya dengan begitu ajaib. Dan coba dengarkan jawaban keluarga Ribka. Mereka nggak banyak debat,
nggak nawar-nawar, mereka langsung bilang semuanya ini datangnya dari Tuhan. Sama seperti si hamba, mereka langsung sadar akan kuasa Tuhan dalam peristiwa ini. Dan dengan rendah hati, mereka setuju. Tapi ada satu halangan kecil terakhir. Besoknya, keluarganya minta supaya Ribka tinggal dulu barang 10 harian. Ya wajar sih ya, namanya juga mau pisah. Tapi si hamba pengen buru-buru berangkat. Akhirnya, keputusan diserahkan ke Ribka. Dan jawabannya cuma satu kata, mau. Atau aku mau pergi. Jawaban singkat yang nunjukin iman dan keberanian yang gede banget untuk melangkah ke masa depan yang sama sekali nggak dia tahu. Akhirnya kita sampai di momen puncaknya, pertemuan mereka. Jadi pas rombongan udah dekat rumah, kita lihat Ishak lagi jalan-jalan di padang waktu senja, lagi merenung. Ini ngasih kita gambaran ya kalau Ishak ini orangnya saleh, suka refleksi. Mungkin dia lagi berdoa untuk keberhasilan misi ini. Dan akhir ceritanya indah banget. Ishak yang waktu itu masih berduka karena ibunya, Sarah, baru meninggal, akhirnya menemukan penghiburan dan cinta pada diri Ribka. Pernikahan ini tuh lebih dari sekedar dua orang bersatu ya. Ini adalah mata rantai yang super penting dalam rencana besar Tuhan. Dari mereka inilah nanti akan lahir Yakub, 12 suku Israel, dan pada akhirnya Sang Juru Selamat sendiri. Jadi kalau kita rangkum lagi ya keseluruhan perjalanannya, polanya itu kelihatan jelas banget. Ini perpaduan yang sempurna antara ketaatan manusia, ada Abraham yang kasih perintah, si hamba yang bertindak, dan Ribka yang bersedia, dan kedaulatan Tuhan yang mengatur setiap detailnya dengan sempurna. Nah, jadi apa nih pelajaran yang bisa kita petik? Pertama, iman yang sejati itu harus ada tindakannya. Si hamba nggak cuma berdoa terus pasrah, dia berdoa lalu jalan. Pelajaran lainnya, Tuhan itu sangat menghargai karakter. Tanda yang dia kasih itu bukan soal kecantikan atau kekayaan, tapi kemurahan hati yang tulus dari dalam. Tentu saja ini bikin kita jadi mikir ya. Mungkin Tuhan gak akan kirim 10 unta ke depan kita, tapi prinsipnya kan tetap sama ya. Apakah kita mencari karakter yang baik dalam hubungan kita? Apakah kita cukup peka untuk melihat waktu Tuhan yang sempurna dalam hidup kita? Dan yang paling penting, apakah kita mau berdoa, bertindak, dan percaya penuh kalau Dia sedang menuntun kita? Wah, ini renungan yang dalam banget buat kita semua.